rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Oh, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh.
Shalom Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di rumah di dalam ibadah tengah minggu. Dan sebentar saya akan ajak Bapak Ibu bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa, kita akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup. Kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu yang telah Kau curahkan dalam setiap kehidupan kami. Bukti nyata pada saat ini Tuhan, oleh karena anugerah-Mu kami boleh belajar merenungkan kebenaran daripada firman Tuhan. Untuk itu Engkau mengurapi setiap hati kami, terlebih hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Urapi kami bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak Ibu. Ya, renungan pada tengah minggu kali ini saya kasih judul yaitu doa yang berbahaya. Saya akan ambil dari Matius 6 ayat yang ke-10 ya. Renungan yang singkat. Matius 6 ayat yang ke-10 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu di rumah bersama-sama. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya ulangi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, berapa banyak saudara pasti mengira doa yang berbahaya ini apakah doa termasuk doa yang superpower ya, atau doa yang berbahaya ini maksudnya adalah doa yang setiap disampaikan langsung terjadi sebuah mujizat, terjadi kuasa Tuhan, seperti itu. Nah, sering kasih oleh Tuhan, saya teringat beberapa minggu yang lalu, saya berjumpa dengan salah seorang pemilik sebuah kafe, ya. Dia bercerita kalau dulunya dia ini adalah seorang Kristen seperti saudara dan saya, tetapi sekarang sudah pindah ke sebelah. Ya, singkat ceritanya, dia bercerita bahwa dulunya mereka ini punya pergumulan yang begitu berat. Mereka sudah berdoa, bahkan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Mereka setiap kali berdoa, mereka mengucapkannya dengan berulang-ulang. Setiap kali berdoa, masuk kamar, mereka berdoa, doa Bapa kami diulang 3 kali. Lalu beraktivitas. Nantinya diulang lagi 3 kali berdoa. Bahkan tiap saat mereka berdoa, Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Tetapi mereka begitu sangat kecewa. Karena setelah mereka berdoa berulang-ulang, namun tetap saja pergumulannya tidak kunjung selesai, bahkan semakin parah. Akhirnya, oleh karena mereka kecewa begitu berat, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan dan pindah ke sebelah. Saudara, mungkin kalau kita di posisi orang tersebut, atau bahkan sebagian orang Kristen berpikir hal yang sama. Jika kita berdoa dan disampaikan dengan berulang-ulang, mungkin menjadi doa yang penuh dengan kuasa. Doa itu ketika dinaikkan dengan iman, katanya, maka doa kita akan dijawab Tuhan. Atau mungkin kita pernah mendengar jika doa kita tidak dijawab, itu artinya iman kita kurang besar. Saudara, doa Bapa kami bukanlah doa yang bertujuan jika kita berdoa dengan berulang-ulang, maka akan terjadi sebuah mujizat. Doa Bapa kami adalah gambaran doa yang sifatnya adalah relasional, yang bisa mengubah cara kita berdoa, yang bisa mengubah cara pandang kita tentang berdoa. Di sini dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya kira ini adalah doa yang powerful Bapak Ibu. Dan ini bisa mengubah cara pandang kita tentang doa itu seperti apa. Nah, mari saya akan ajak sama-sama mendekati lebih lanjut kata atau kalimat dari datanglah kerajaanmu. Nah, Bapak Ibu, datanglah kerajaanmu di sini memakai bahasa Yunani, menggunakan bahasa istilah yaitu basileia.
ya, yang artinya adalah tentunya kerajaan Allah. Tetapi kerajaan di sini yang dimaksud bukanlah kerajaan Allah secara fisik. Tetapi basileia itu juga mengandung arti yaitu apa? Pengaruh atau kekuasaan. Pemerintahan Allah atau kekuasaan Allah. Nah, di sini Bapak Ibu jangan salah paham. Bukan berarti kerajaan surga ya yang penuh dengan emas seperti itu, yang secara jasmani lalu turun dari surga ke bumi. Oh tidak, Bapak Ibu. Ya, di sini jangan salah paham, tetapi bagaimana nilai pengaruh atau kuasa Allah, nilai kerajaan Allah dapat dirasakan di tengah dunia di mana saudara dan saya tinggal. Nah, Bapak Ibu, kita buka gambar peta ya. Di sini saya ketunjukkan yaitu peta kekuasaan Romawi. Nah, di situ ada saya kasih lingkaran. Ini adalah gambar dari peta kerajaan Roma. Ibu kota kerajaan Romawi ada di lingkar pertama, yaitu Roma. Sedangkan lingkar kedua adalah provinsi, yaitu Yudea, di mana Yesus menyampaikan atau Yesus mengajarkan doa Bapa kami ketika saat itu. Nah, Bapak Ibu, ketika bangsa Romawi menguasai daerah-daerah seperti di gambar peta, ya, kerajaan Romawi menunjukkan eksistensinya di mana daerah-daerah seperti Yudea itu mengakui bahwa ada pemerintahan Roma atau kekuasaan Roma di Yudea. Sehingga ketika kita berbicara kerajaan Allah atau pemerintahan Allah, kita tidak boleh memandang bahwa surga secara jasmani turun ke bumi. Tentunya tidak. Tetapi di sini Yesus sedang berbicara tentang pengaruh atau kuasa Tuhan, kuasa Allah dapat dirasakan di tengah-tengah kita. Sehingga kata atau kalimat datanglah kerajaanmu itu artinya bukan untuk meniadakan kerajaan di dalam dunia. Bukan meniadakan atau bukan untuk menggeser atau bahkan mengkudeta kerajaan yang ada di dunia. Oh tidak. Tetapi ini bicara untuk mempengaruhi dunia tempat di mana kita tinggal, tempat kita bekerja, tempat kita beraktivitas, berumah tangga dan sebagainya dipenuhi dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Di sini konteksnya tentunya dimulai dari murid-murid Yesus pada saat itu. Jadi artinya doa itu bukan memaksa Tuhan hari ini berdoa, lalu diulang-ulang berdoa, lalu besok terjadi mujizat. Tentunya tidak. Doa yang sebenarnya meminta kepada Tuhan sebagai anak-anak Tuhan supaya kita sadar bahwa kehendak Bapa lah yang harus dinyatakan di bumi. Saya kasih sebuah contoh Bapak Ibu. Beberapa contoh di sini. Ketika Yesus mengajar di dalam Matius 5 ayat yang ke-39. Saya akan bacakan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Lanjut, Matius 5 ayat yang ke-41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Nah, Bapak Ibu, konteksnya ayat ini, pada waktu itu pemerintahan Roma membuat sebuah kebijakan, yaitu setiap orang Yudea atau Yahudi jika berjumpa dengan salah seorang prajurit, ya, prajurit Roma tentunya, yang sedang membawa barang dan prajurit itu meminta untuk memikul barang tersebut, maka orang Yahudi wajib atau taat memikul sejauh 1 mil. Jadi pada waktu itu tentunya orang-orang Yahudi merasa kesel, merasa terhina, ya, merasa sebagai bangsa pilihan, tetapi kok rasanya kayak diinjak-injak oleh bangsa Roma.
Seperti itu. Kenapa kok bangsa Roma dengan mudahnya suka memerintah mereka? Masih ingat Bapak Ibu, Simon dari Kirene yang diperintahkan oleh prajurit Roma untuk menggantikan Yesus untuk memikul salib. Nah, inilah yang sedang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jika engkau diperintahkan untuk berjalan memikul, berjalanlah ya 1 mil ya. Kita harus berjalan sejauh 2 mil seperti itu. Nah, Yesus tidak mengajar kepada murid-muridnya untuk melawan. Nah, di sini yang sangat menarik. Yesus tidak pernah mengajar murid-muridnya untuk melawan perintah daripada prajurit-prajurit Roma. Tetapi Yesus justru berkata, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Aneh ya? Kesel nggak? Ya, saya pun ngerasanya kayak kesel, nggak enak. Ini pelajaran atau pengajaran yang nggak masuk akal. Tetapi inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ketika engkau diinjak, ketika engkau dihina, ketika engkau direndahkan, engkau harus tetap membawa nilai-nilai kerajaan Allah. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Berbeda dengan nilai-nilai yang dunia saat ini ajarkan, dunia yang saat ini tawarkan. Jika engkau mau menjadi terbesar, maka engkau harus berebut menjadi yang terbaik, yang terdepan, yang teratas, semua serba ter. Tetapi di dalam Matius 23 ayat 11, Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Inilah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah kerajaan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang bernama Athenagoras of Athens, ya, tahun 133 sampai 190 Masehi. Dia pernah hidup di masa abad kedua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Athenagoras, ya, dia adalah orang Yunani yang tidak percaya Tuhan tentunya. Dan dia adalah salah satu orang yang melihat sendiri dengan mata kepalanya, melihat terjadinya penganiayaan terhadap orang-orang Kristen pada zaman itu. Lalu Athenagoras menjadi Kristen, ya. Saya ulangi, Athenagoras menjadi Kristen hanya karena heran dengan sikap orang-orang Kristen pada zaman itu. Menarik ya. Dia yang tadinya bukan orang Kristen, menjadi orang Kristen hanya karena melihat gaya hidup orang Kristen zaman itu. Ya. Dalam surat yang dia tulis kepada Diognetus, ya, dalam terjemahannya saya akan bacakan. Orang Kristen tidak beda dengan orang Roma. Namun mereka sangat unik. Mereka mematuhi hukum. Namun nyatanya mereka melampaui hukum. Mereka menunjukkan kasih, sekalipun kepada mereka yang menganiaya mereka. Mereka miskin, namun kaya. Kekurangan, namun kelimpahan. Mereka membalas kutuk dengan berkat. Aniaya dengan kesopanan. Atas kebaikan mereka dihukum seperti pendosa. Dari sini bisa kita lihat Bapak Ibu, hati nurani Athenagoras begitu bergejolak melihat sikap hidup orang Kristen. Ada apa dengan kekristenan? Mereka adalah kelompok yang kecil. Mereka adalah kelompok-kelompok yang teraniaya. Mereka adalah kelompok-kelompok yang menderita. Tidak punya keuntungan sama sekali. Tetapi mengapa mereka tetap baik meski dianiaya, meski dijahati? Itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa Athenagoras menjadi orang Kristen dan percaya kepada
Tuhan dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia telah melihat nilai-nilai kerajaan Allah. Maka Bapak Ibu, doa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya percaya bahwa ini adalah doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk membawa saudara dan saya, membawa para murid pada waktu itu, selalu mengingat bahwa inilah yang harus menjadi kerinduan. Apa bedanya doa orang Kristen dengan agama lain? Jika isi doa kita hanya meminta, meminta, dan meminta. Apa bedanya doa orang Kristen dengan agama lain jika isinya adalah doa yang selalu memaksa Tuhan? Apa bedanya doa orang Kristen dengan agama lain jika isi doa dan segala ritual agama kita hanya ujung-ujungnya adalah supaya kita diberkati, dan diberkati? Ada seorang bernama Mark Driscoll, dia berkata seperti ini. Kadang-kadang doa itu seakan menggerakkan tangan Tuhan. Tetapi lebih banyak dari itu, doa mengubah hati kita. Doa adalah relasi dengan Tuhan. Ketika kita berelasi, kita menemukan isi hati Tuhan. Jadi doa yang sesungguhnya adalah doa yang mencari kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Doa yang sesungguhnya adalah doa yang menggerakkan hati kita untuk menjadi jawaban. Sekarang pertanyaannya, kapan kita menjadi jawaban? Jawabannya adalah ketika saudara dan saya kita merasa teraniaya, ketika saudara dan saya merasa tersakiti, lalu kita menemukan isi hati Tuhan. Berikutnya apa yang kita lakukan? Kita mengasihi. Waktu kita tersakiti, kita mengampuni. Waktu kita teraniaya, kita justru mendoakan mereka. Inilah jawaban yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya. Datanglah kerajaanmu. Hidup saudara dan saya harus selalu membawa dampak. Hidup saudara dan saya harus membawa nilai-nilai kerajaan Allah di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah di mana kita tinggal. Yang terakhir Bapak Ibu, kekristenan itu sangat unik. Kekristenan menghadirkan kerajaan Allah. Kekristenan unik karena ketika kita berdoa, menangkap isi hati Tuhan, dan menjadikan kita, saudara dan saya, sebagai jawaban. Inilah yang dimaksud daripada doa Bapa kami yang berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat renungan firman Tuhan pada saat ini. Kau telah mengajarkan kepada kami bahwa nilai-nilai kerajaan surga harus selalu terpancarkan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Dimanapun kami berada, dalam pekerjaan, dalam berusaha, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, apapun juga Tuhan. Biarlah nilai-nilai kerajaan surga, kerajaan Allah senantiasa memancar dalam kehidupan kami. Sehingga setiap orang yang melihat gaya hidup kami, mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka lalu percaya kepada Tuhan. Inilah bukti nyata bahwa kasih Tuhan sudah nyata dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan untuk kami melangkah, untuk kami senantiasa menjadi berkat di dalam kehidupan dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat renungan firman Tuhan pada saat ini. Sore yang kasih oleh Tuhan, Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan. Renungkan dan lakukanlah, maka terimalah segala kebaikan, segala berkat, anugerah yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus. Mulai pada saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sore yang kasih oleh Tuhan yang sudah menerima berkat, bersama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.